Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu doakan semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga dapat menjalankan aktivitas belajar di rumah. Nah, senang sekali akhirnya kita kembali bertemu dalam pelajaran seni budaya, di mana saat ini kalian sudah duduk di bangku kelas 9. Ibu berharap dengan kamu naik ke kelas 9, semangatmu untuk belajar semakin tinggi. Baik, adapun materi seni budaya untuk kelas 9 pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi seni rupa, yaitu tentang seni lukis. Bagaimana seni lukis itu dan apa saja yang akan kalian pelajari? Simak video ini selengkapnya. Ya, anak-anak ibu, sebelumnya dalam proses belajar atau mempelajari seni lukis, pada akhirnya kalian akan mampu menjelaskan pengertian seni lukis, mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis, mengklasifikasikan berbagai karya seni lukis, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema, dan pada akhirnya kamu semua mampu membuat karya seni lukis dengan berbagai media, alat, dan bahan. Lantas, apa seni lukis itu? Nah, di layar adalah salah satu contoh lukisan yang mungkin sudah tidak asing lagi. Itu lukisan tentang sebuah pedesaan yang sangat indah. Baik, apa itu melukis? Ibu yakin anak-anak ibu semua ini bukan kali pertama kamu belajar tentang melukis. Jika pada kelas 7 kamu sudah belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, sedangkan pada kelas 8 kamu juga sudah melewati fase belajar tentang bagaimana menggambar bentuk dan menggambar model. Nah, di kelas 9 kamu akan membuat lukisan. Lantas apa itu melukis? Ini dia pengertiannya. Nah, anak-anak ibu, secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, didasarkan pada tema, corak, gaya, teknik, bahan, dan juga bentuk dari karya seni tersebut. Selanjutnya, aliran gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapannya, lukisan memiliki aliran atau gaya lukisan yang digolongkan atas 3. Apa saja itu? Yang pertama, aliran representatif. Yang kedua, aliran deformatif. Dan yang ketiga, aliran non-representatif. Kita akan melihat satu persatu dari ketiga aliran tersebut. Kita mulai dari aliran representatif. Aliran representatif merupakan perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, naturalis, yaitu
aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Nah, pelukis yang beraliran naturalis, beberapa di antaranya adalah Basuki Abdullah, Abdullah Suryabroto, Mas Prigadi, Wakidi, Claude, Rubens, Constable, dan Indra Rukmana. Selanjutnya, aliran yang kedua dari aliran representatif, yaitu aliran realisme. Aliran ini merupakan aliran yang memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek penggambarannya. Dan penggambarannya pun sesuai dengan kenyataan hidup. Seperti contoh lukisan di bawah, menggambarkan tentang kehidupan masyarakat pedesaan yang tengah melakukan aktivitas di sawah. Nah, adapun pelukis yang termasuk aliran ini adalah Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujono, Dullah, dan Heri Sujarwato. Kita lihat aliran ketiga dari aliran representatif, romantisme. Nah, Ibu yakin kalau bicara tentang romantisme, anak-anak Ibu mungkin sudah sering mendengar istilah ini dan mungkin tidak asing lagi bagi kamu. Apa itu? Yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Seperti gambar lukisan di bawah ini. Nah, ada penceritaan yang sangat dramatis pada lukisan tersebut. Nah, pelukis yang termasuk pada aliran ini adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Sekarang kita beralih ke aliran atau gaya lukisan yang kedua. Aliran deformatif. Aliran deformatif pun juga terbagi atas beberapa jenis aliran. Apa saja? Nah, ini dia, deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Dia pun terbagi atas beberapa aliran. Yang pertama, ekspresionisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, di sini dia menjelaskan atau contoh dari lukisan yang ada ini adalah tentang manusia yang sedang tertawa, tetapi sudah diekspresikan dalam bentuk yang berbeda. Tapi kita masih bisa melihat bagaimana penggambaran asli dari lukisan ini. Aliran yang kedua dari aliran deformatif adalah impresionisme. Apa itu? Yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Seperti lukisan di bawah ini. Ini adalah lukisan perahu yang ada di tepi laut. Lantas aliran selanjutnya dari aliran deformatif adalah aliran surrealisme, yaitu aliran yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Salvador Dali. Nah, ini salah satu contoh lukisan dari aliran surrealisme. Aliran dari deformatif selanjutnya adalah kubisme. Kubis, yaitu aliran yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Dan pelukis yang termasuk dalam aliran ini adalah Pablo Picasso, Bud Mokhtar, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan Mukhtar Apin. Ini adalah beberapa aliran yang termasuk dalam gaya lukisan deformatif. Lantas, kita masuk ke aliran yang ketiga. Aliran non-representatif. Aliran ini merupakan suatu bentuk yang sulit untuk dikenal karena sudah meninggalkan bentuk aslinya.
lebih menekankan unsur formal, struktur unsur rupa, dan prinsip estetik. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Amri Yahya, Fajar Sidik, Burq Mukhtar, dan Sadali. Aliran ini menghasilkan karya-karya yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terkadang kita sebagai penikmat seni tidak bisa mengenali sebenarnya apa bentuk asli dari lukisan tersebut. Karena hanya pelukislah yang tahu apa sebenarnya yang sedang ia lukis dan apa cerita yang ada di dalam lukisan tersebut. Nah, anak-anak ibu, itulah 3 gaya atau aliran dalam seni lukis yang biasa kita kenal. Baik, untuk pertemuan pertama ini, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu materi kita. Yang pertama tadi, kita sudah tahu apa itu pengertian melukis dan apa saja jenis aliran atau gaya dalam seni lukis. Ada beberapa yang sudah Ibu jelaskan, termasuk juga dengan pelukis-pelukis yang menganut aliran dari gaya seni lukis tersebut. Tugasmu untuk pertemuan pertama ini, buatlah rangkuman sebaik dan serapi mungkin di dalam buku catatanmu, lengkap dengan contoh dan keterangannya. Tugas tersebut dikumpulkan untuk kemudian Ibu ambil nilai pertemuan pertama kita. Ingat, pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas terkait dengan seni lukis dengan materi selanjutnya tema seni rupa murni. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan Ibu tunggu tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.